Pada video kali ini saya akan menerangkan materi masyarakat ekonomi ASEAN di mata kuliah ekonomi bisnis. Nah, ini saya akan menerangkan terlebih dahulu sejarah perjalanan MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Dan sebelumnya, yang diketahui dengan masyarakat ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang dalam arti adanya model perdagangan bebas yang terintegrasi antara negara-negara ASEAN. Dan jika ASEAN diibaratkan menjadi satu negara, maka potensi kekuatannya melebihi kekuatan Uni Eropa dan Amerika Utara dengan jumlah penduduk lebih dari 600 juta jiwa, dengan GDP atau pendapatan kotornya bruto kotornya mencapai 2,4 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Kemudian ini ada gambar dari negara-negara ASEAN, dan sekarang berjumlah 11 negara karena Timor Leste bergabung dengan ASEAN. Dan ini ada tujuan dari adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC atau Asian Economic Community. Tujuannya yaitu mewujudkan integritas ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN, ini yang dulu 10 negara, sekarang 11 negara, dengan perluasannya ke 4 negara. Salah satunya, kalau ini kan 10 negara, salah satunya sudah bergabung adalah Timor Leste, nanti 3 lagi bergabung, nanti apa juga belum tahu. Nah, ini yang visi Asia tahun 2020. That vision is of Asian as a concern of Southeast Asian nation, outward-looking, living in peace, stability, and prosperity, bonded together in dependency, in dynamic development, and in a community of caring societies. Itu artinya adalah visi tersebut adalah ASEAN sebagai konser dari negara-negara Asia Tenggara, lalu berwawasan keluar, hidup dalam perdamaian, stabil, dan makmur. Terus juga terikat bersama dalam kemitraan, dalam pembangunan yang dinamis, dan dalam komunitas masyarakat yang peduli terhadap anggota tersebut. Nah, ini ada 4 pilar terbentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang pertama adalah menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN. Maksudnya ini tuh dengan elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti adanya arus keluar masuknya barang antar negara anggota ASEAN menjadi bebas bea cukai atau pajaknya, termasuk ada juga nanti tenaga kerja, modal, dan investasi, sehingga bisa menciptakan pusat produksi untuk negara ASEAN tersebut. Itu yang pertama, untuk menciptakan pasar tunggal. Lalu yang kedua, dibentuknya kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yaitu bisa menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dan bisa ditandai dengan bertambah kuatnya peraturan dalam ekonomi, atau bisa disebut juga dengan kompetisi ekonomi. Bisa terus dalam kompetisi perlindungan konsumennya juga, haki atau hak ciptanya, perpajakan, aktivitas e-commerce yang sekarang sudah banyak sekali di di negara-negara ASEAN, termasuk salah satu contohnya adalah Tokopedia atau Shopee yang merajai seluruh Asia Tenggara, serta pengembangan infrastruktur. Yang ketiga adalah dijadikannya sebagai kawasan yang memiliki ekonomi yang merata dengan prioritas usaha kecil menengah atau UMKM. Jadinya UMKM yang ada di negara-negara ASEAN tersebut menjadi prioritas utama untuk bisa meningkatkan pendapatan bagi suatu negara tersebut. Lalu yang terakhir adalah akan terjadi integrasi secara penuh terhadap perekonomian global. Maksudnya itu usahanya itu bisa untuk meningkatkan peran ASEAN atau negara-negara yang ada di dalamnya dalam kompetisi ekonomi dan percaturan kebijakan global. Hal ini dilakukan agar
agar bisa meningkatkan hubungan antara ekonomi regional dengan ekonomi global. Jadi ekonomi regionalnya itu dalam ASEAN itu bisa bersaing dengan yang ada di ekonomi global secara keseluruhannya ada di dunia. Jadi nantinya akan menjadikan negara anggota ASEAN-nya itu bisa memiliki posisi yang diperhitungkan di kancah internasional. Baik, kita lanjut. Dan ini ada ciri-ciri utama MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kawasan ekonominya sangat kompetitif, bisa bersaing dalam berbagai bidang. Lalu memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata. Yang ketiga, daerah-daerah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global. Dan yang keempat adalah basis dalam pasar produksi tunggal. Nah, ini ada fokus MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ada 4. Yang pertama adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Jadi maksudnya itu dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksinya itu, maka akan membuat arus barang, terus ada jasa, investasi, modal, dan dalam jumlah yang besar itu bisa tidak menjadi hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara tersebut. Terus yang kedua adalah kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property rights, taxation, and e-commerce. Maksudnya itu dengan begitu tercipta iklim persaingan yang adil, terdapat perlindungan berupa adanya sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumennya, sehingga sehingga mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dari yang ada di negara tersebut. Salah satu contohnya yang sudah saya sebutkan yang ada di fokus MEA ini. Lalu yang ketiga adalah kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil, menengah atau UMKM. Maksudnya itu kemampuan daya saingnya dan dinamisme UMKM-nya itu akan ditingkatkan lagi dengan fasilitasnya itu mereka terhadap informasi terkininya itu bagaimana, lalu kondisi pasarnya bagaimana, pengembangan SDM-nya bagaimana, dalam hal apa? Dalam hal peningkatan kemampuan keuangan serta teknologi untuk UMKM tersebut. Lalu yang keempat, diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Maksudnya ditingkatkan partisipasinya negara-negara di kawasan ASEAN tersebut pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis bisa ke negara-negara anggotanya tadi yang misalnya kurang berkembang. Terus untuk meningkatkan Untuk meningkatkan kemampuan industri dan juga produktivitasnya. Nah, ini negara-negara ASEAN itu harus mempersiapkan apa? Yang paling utama itu harus mempersiapkan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya itu ada terampil dalam hal itu bisa berinovasi dalam hal untuk mengembangkan misalnya UMKM-nya itu bagaimana biar maju, lalu cerdas itu bisa berpikir secara lebih jangka panjangnya itu bagaimana, terus kompetitif bisa bersaing secara sehat, dan bagaimana caranya agar bisa meningkatkan pendapatan seperti itu. Profil SDM di Indonesia. Jika ASEAN diibaratkan menjadi satu negara, maka potensi kekuatannya melebihi kekuatan Uni Eropa dan Amerika Utara dengan jumlah penduduk lebih dari 600 juta jiwa dengan GDP mencapai 2,4 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Ini seperti yang pada awal-awal slide tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi profil SDM itu harus diubah mindsetnya, atau mungkin diadakan pelatihan ataupun diadakan untuk peningkatan agar lebih berkualitas lagi dalam hal untuk meningkatkan pendapatan yang mungkin dari UMKM-nya atau mungkin dari pelatihannya dan sebagainya.
Nah, ini ada profil SDM di Indonesia. Ini ada beberapa jumlah. Yang terbanyak adalah jumlah yang dari jumlah lulusannya. Nah, lulusan paling terbanyak ada di lulusan SD atau sekolah dasar, ini masih paling banyak, paling dominan yang ada di Indonesia. Jadi mungkin diadakan ada sekolah lanjutan atau kejar paket, terus pokoknya pemerintah mengupayakan agar bisa menjadi peningkatan. Nah, peluang MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN, dengan terintegrasinya pasar Asia menjadi satu, maka akses yang lebih luas dan lebih mudah untuk bekerja di negara-negara ASEAN. Pekerja terdidik dan tersertifikasi dari Indonesia bebas untuk memilih bekerja di negara anggota ASEAN. Begitupun sebaliknya. Jadi misalkan kalian semua pengen kerja di Singapura atau Thailand tuh bisa, tapi syaratnya harus terdidik atau mempunyai banyak pengalaman atau dan sebagainya, punya banyak experience. Lalu kemudian transfer of knowledge atau expertise akan semakin mudah, pengetahuannya semakin mudah karena adanya peraturan yang mengharuskan tenaga kerja asing terampil yang bekerja di Indonesia memiliki tenaga pendamping dari Indonesia. Nah, ini masyarakat ekonomi ASEAN-nya gambarnya. Nah, tantangannya bagaimana? Tantangan dari masyarakat ekonomi ASEAN ini kesenjangan pembangunan ekonomi yang mengakibatkan kualitas SDM belum merata, yang mengakibatkan gap antara Indonesia bagian barat dan bagian timur perlu segera diselesaikan dengan paket kebijakan pendidikan dan ekonomi terintegrasi. Jadi di bagian barat kan mungkin banyak sekali yang orang-orangnya mungkin sudah berpendidikan, ada yang kuliah, bahkan ada yang lulusan luar negeri dan sebagainya. Itu berbanding terbalik dengan yang ada di bagian timur seperti Maluku dan juga Papua. Nah, upaya dari pemerintah itu harusnya bagaimana? Tantangannya itu dari Indonesia, pemerintah harus segera mensetarakan pendidikannya, mungkin dari sarana prasarannya, terus fasilitas akses yang bisa mendongkrak atau bisa memenuhi dari adanya kesenjangan tersebut, akhirnya jadi merata seperti itu. Nah, peluangnya pada tantangan Indonesia dan kegiatan masyarakat ekonomi ASEAN ini pada sisi perdagangannya mungkin lebih meningkatkan lagi dari sisi ekspornya dalam produk Indonesia yang ada yang diekspor. Lalu investasi mungkin meningkatkan lagi dengan adanya investor-investor asing yang mungkin bisa untuk menarik perhatiannya itu bagaimana untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu aspek ketenaga kerjaannya mungkin adanya pelatihan membuat kualitas dari tenaga kerja tersebut menjadi lebih baik atau bahkan bisa meningkat lagi. Nah, saatnya mengubah ancaman jadi peluang. Kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN sudah diberlakukan pada awal tahun ini termasuk di Indonesia. Pada era ini, penduduk ASEAN yang jumlahnya sekitar 600 juta jiwa bebas untuk keluar masuk negara sesama anggota ASEAN, khususnya pada bidang profesi yang sudah diatur dalam MRA, Mutual Recognition Agreement, yaitu ada insinyur, arsitek, tenaga survei, dokter gigi, perawat, akuntan, dan tenaga pariwisata. Lalu saatnya mengubah ancaman jadi peluang. Jadi Indonesia menduduki peringkat ke-37 dalam Global Competitiveness Index dengan nilai skor total 4,5. Masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura yang berada di urutan kedua, Malaysia di urutan 18, dan Thailand urutan 32. Indeks ini menunjukkan peringkat daya saing Indonesia dibanding dengan negara lain. Dengan nilai ini, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand di kawasan ASEAN. Jadi, melihat kondisi ini, jelas kita harus berlari mengejar ketertinggalan ini dengan pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta meningkatkan taraf hidupnya. Mungkin dengan adanya dari akses pendidikannya itu harus ditingkatkan lagi, terus sarana prasarannya juga, lalu mungkin fasilitas atau koneksi internet atau teknologinya juga harus ditingkatkan agar lebih merata untuk kesejahteraannya, sehingga kita bisa lebih bangkit lagi dalam upaya untuk pemerataan ekonomi dan juga bisa menjadi negara yang lebih maju lagi seperti itu. Nah, ini adalah kesempatan dalam bidang
sumber daya manusia dan tenaga kerja terampil, ini adalah kesempatan untuk ekspansi jika seandainya pemerintah bisa menganggarkan anggaran dan kolaborasi dengan masyarakat mengembangkan program-program keterampilan yang produktif bagi masyarakat, terlebih Indonesia akan menghadapi bonus demografi atau pertumbuhan penduduk nanti pada tahun 2025. Nah, jadi untuk SDM Indonesia itu harus ada pelatihannya, difokuskan untuk pembangunan, lalu alur pendidikannya harus difokuskan untuk membangun fondasi yang kokoh, terus penelitiannya bekerja berfokus pada pembangunan dan pengembangan dan lain sebagainya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau ini masih kurang paham, bisa kirim ke email atau WA saya atau maupun di komen. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen.